Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Insan Bebarek. Kali ini saya akan membahas kenapa mata mandau itu sering rusak apabila digunakan. Apakah sepuhannya yang kurang bagus, apakah kandungan logamnya yang kurang baik. Kalau dari faktor utama memang itu bisa disebabkan oleh logam yang kurang baik. Misalnya kita kurang tahu jenis kandungan besinya itu seperti apa. Contoh kayak plat ponton. Plat ponton itu kan tebal. Sebenarnya plat ponton itu kalau untuk dibikinkan bilah itu memang kurang bagus. Kalau untuk benturan, kalau untuk motong-motong bawang aja sih bisa. Masalah. Makanya itu saya sering menggunakan mohon maaf, spring lagi, menggunakan bahan yang standar seperti spring atau pegas daun. Biasanya itu bahan standar, sudah kualitas yang sangat-sangat bagus, dan juga tergantung dari cara pemakaiannya. Nah, nanti saya akan memberikan cara memakai mandaunya. Mohon maaf, bukan saya melajari atau menganggap remeh orang yang memakai mandau, tapi ini hanyalah edukasi, karena memang ada sebagian teman saya yang kurang tahu memakai mandau itu seperti apa. Karena mandau ini kan matanya cuma satu, dan juga ada yang minta bikinkan tutorial ngasahnya seperti apa mandau ini. Mudahan nanti ketika saya membuat konten ngasah bisa dipahami, karena membuat tutorial ngasah itu lebih sulit dipahami ketimbang cara pemakaian mandaunya. Nah, mungkin saya akan tes pakai mandau kerja saya saja. Ini mandau kerja saya sudah lumayan lama, sampai kolongnya mau habis tuh. Nah, ini. Nah, mandau kerja saya ini akan kita coba nanti. Nah, ini ulu tunggur rakitan aja, karena untuk kerja. Karena ulu tunggur pada umumnya itu bukan dipakai untuk kerja kalau zaman dulu. Jadi makanya itulah saya plesetkan bentuknya, karena saya masih menghormati ciri khasnya. Nah, di sini ada spidol. Saya kasih spidol ini menunjukkan bahwa bilah-bilah itu menunjukkan bahwa yang saya garis ini bilahnya matanya belum rusak. Tuh. Nanti kita tes di bagian sini dan juga bagian sini. Di bawah ini, kalau di sini kan ada yang rusak. Mohon maaf nggak fokus. Nah, yang di bagian sini tuh ada yang rusak kena paku. Bisa lihat enggak? Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan kan? Nah, ini. Nah, ini kena paku nih. Ada dua. Sompal dia. Juga ini di ujung sini juga ada rusak kena paku. Nah, yang saya garis ini belum rusak. Sampai sini pun dia belum rusak. Nanti kita tes. Kenapa bilah mandau itu bisa rusak? Itu tergantung dari pemakaiannya. Kalau masalah sepuhan saya sama ratakan semua, kecuali untuk menyembelih. Kalau menyembelih itu memang agak beda sepuhannya. Nah, di sini ada kayu ulin sudah kita siapkan. Karena ini ulin jemuran, kalau saya hantam terus menerus putus nanti. Nah, ini ulin sudah saya ikat, bisa dicek. Ini ulin, kita tes. Nah, jadi untuk memakai mandau, kan mata mandau itu dia sedikit begini matanya, dia sedikit begini. Nah, sedikit begini mata mandau itu. Jadi mandau itu tidak bisa ditimpaskan secara rata, karena matanya agak ke bawah sedikit. Makanya pakai mandau itu selalu dari derajat sebelah kanan, tergantung dari mata. Dia sedikit begini. Dan dibuat begini itu pun ada fungsinya sebenarnya. Nanti di lain waktu saya akan jelaskan. Dan juga fungsi kolong itu apa, itu ada juga fungsinya. Nah, jadi pakai mandau itu tidak bisa dihantam begini. Contoh kan begini. Nah, kita lihat yang tertimpas yang di saya spidoli. Nah nanti
Kalau kalian nimpasnya seperti itu terus ingin menghilangkan yang ini, itu jangan dihantam begini, bisa rusak matanya. Karena mata untuk semi tebas dengan khusus potong kayu itu beda. Kalau yang potong kayu memang dia agak tebal matanya. Nah jadi kalau kalian nabang atau motong menghilangkan ini, hantam lagi sedikit di bawahnya. Nah seperti itu, hantam lagi sedikit bawahnya. Maaf tadi terpencet. Nah, no. Nah, sampai terhilang di spidol. Tuh, kita lihat matanya. Apakah ada rusak? Yang rusak yang ini tadi. Nah, yang tidak saya spidoli kena paku, dan di ujung sini juga udah rusak tuh. Nah ini yang saya timpaskan tadi, tidak ada rusaknya. Nah dan ini saya akan tes lagi untuk cara penimpasan yang salah. Ini ulin juga. Kan tadi saya bilang bahwa mandau itu matanya cuma satu, dan mata mandau itu sedikit begini. Kalau kalian nimpasnya begini lurus, itu mandau akan rusak. Makanya mandau itu harus ada derajatnya yang ditentukan agar dia tidak rusak. Oke, kita tes untuk nimpas begini, apakah matanya tahan. Nah ya, nih yang saya spidol ini, saya timpas di daerah sini. Kira kelihatan. Nah ini, nih. Nah itu kalau nimpasnya lurus rusak matanya. Tuh. Tapi kalau nimpasnya derajatnya pas, dia tidak bakal rusak matanya. Tuh. Tergantung juga mandau itu semi apa. Kalau dia khusus sangat khusus untuk nebas, tidak direkomendasikan untuk motong kayu. Kalau dihantamkan kayu dia juga bakal rusak. Tapi kalau untuk semi tebas multifungsi, bisa untuk motong-motong kayu yang sebesar lengan, kaki, ya seperti ini model matanya. Dia sedikit ke bawah. Nah kalau untuk mandau yang ditimpaskan begini lurus itu bisa, tetapi biasanya itu untuk mandau yang tahan tulang atau putus paku karena matanya tebal. Kalau untuk semi tebas itu tidak bisa dibuat begini. Kalau mandau-mandau kerja itu pasti rusak matanya karena matanya kurang tebal. Kalau untuk mandau khusus potong kayu, potong tulang, bukan potong tulang, tahan tulang kayak motong-motong daging itu nggak apa-apa, matanya nggak rusak. Kita bisa ngetesnya rata begini untuk mandau kerja itu ketika matanya belum tajam, masih tebal. Makanya itu saya kalau ngasah biasanya mohon maaf, kalau saya sepuh itu biasanya saya sisakan 2 atau 3 mili ketebalan matanya. Memang ngasahnya lama, tapi mau nggak mau untuk mengetes ketahanan bilah itu seperti itu. Ketika sudah selesai disepuh, kita asah sedikit baru kita hantamkan begini. Itu fungsinya untuk melihat mandau itu tahan enggak di benturan. Kalau dia ada retak atau terpendam, otomatis kita sepuhnya ulang. Kalau kita sudah timpas begini enggak apa-apa, barulah kita asah, kita tajami. Nah nanti pun kalau dia sudah tajam itu enggak bisa lagi dihantam begini, otomatis mereng seperti ini bilahnya. Tetap bakal rusak dia kalau dihantamkan begini. Jangan disamakan untuk mandau yang
putus paku, tahan tulang itu beda-beda, matanya dibuat tebal. Nah jadi kalau yang mantau putus paku itu yang tajam cuma sedikit sekali, dan di daerah sini sampai ke sini tuh tebal matanya. Nah yang tajam tuh cuma sedikit, berapa mungkin 1 milian aja yang tajam itu kalau untuk putus paku, makanya dia tahan. Kalau yang saya buat ini itu untuk semi kerja kebanyakan, seperti itu. Di sini ya nancapnya, kita lihat rusak enggak. Lap dulu. Nah, susahnya apa murah nih, enggak mau fokus. Cok. Nah. Ya, enggak rusak kan? Nah, coba kalau kita hantam rata rusak pasti. Enggak tahu fokus ya. Nah, ini rusak nih yang ini. Nah, tuh rusak lo atau kalau ngantam rata. Kalau ngantam mereng tadi enggak apa-apa matanya tuh. Ya kan? Itu ada ketentuan derajatnya gitu untuk nimpas itu. Maaf guys, ini HP murah susah betul fokusnya. Kalau nggak jeli mata nanti dibilang fake. Jangan-jangan mandaunya tahan paku bang. Kita tes dulu. Paku banyak nih. Mana ya? Di daerah sini. Nah daerah sini kan belum ada lecet. Nah kita tes di paku. Rusak matanya. Tuh. Ya kan? Tuh. Kalau untuk di paku rusak matanya, karena dia mandau untuk semi kerja. Tapi kalau diulin di ujung nggak apa-apa matanya kan. Tuh. Jadi pakai mandau itu memang ada derajatnya dia. Seperti ini kan, segini. Mas, jangan hantam begini, rusak dia. Kecuali mandau untuk potong tulang, tahan paku boleh begini. Cuman minusnya kalau untuk nimpas itu kurang dalam. Tulang pajau ini biasanya saya untuk ngetes pisau-pisau daging apa segala macam di sini. Dan juga ini ada beberapa kerjaan rumah yang belum selesai, kayak itu bolong belum saya baiki. Ini juga tadi habis saya rapikan. Tuh bahan-bahan gagang di sini tuh. Ini batu asah. Ini mandau yang tersisa, cuman ini kemarin pasangannya sudah di booking Mas Agus dari Balikpapan. Nah yang ini yang di workshop saya bawa pulang, saya mau ganti belawitnya. Ini juga gagang-gagang. Ini saya buat yang agak lain bentuknya, ini untuk mandau-mandau yang harganya terjangkau, yang bisa harga di bawah 1 juta ataupun lebih sedikit, biasanya gagang-gagang seperti ini. Kalau yang untuk 2 ini itu untuk mandau kerja saya, karena itu mau saya ganti, sudah terlalu lama menemani saya, tebannya juga mau habis. Nah, ini untuk yang kenohong, ini punya bapak saya, dia sudah minta bikinkan mau 3 tahun, tidak saya buatkan. Nah ini juga untuk sangka rakit khas kami Dayak Tunjung, mau saya jadikan juga. Mungkin kalau jadi ini ya harganya lumayan, cuman belum ada waktu untuk ngerjai. Nah ini yang memang yang mahal gitu. Tahu yang gagang murah ini punya orang, dia minta bikinkan, tidak saya bikinkan karena dia omongannya aja yang tinggi. Nih ya nanti kalau ini harga terjangkau juga,
Saya bilang harga terjangkau. Kalau habis lebaran nggak ada yang beli, mungkin bisa saya kirimkan ke Kubar untuk saudara saya. Lihat aja dulu, kalau memang dia mau saya kirim, kalau enggak ya saya tahan.